Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ramadan dari D3 Teknik Informatika Fistika Sumeneb, Departemen Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji serta Bapak Ibu dosen pembimbing. Izinkan saya untuk mempresentasikan proyek akhir dengan judul Sistem Informasi Pelayanan RT 06 RW 02 Desa Batuan guna merealisasikan desa digital berbasis web. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan topik pembahasan yang akan saya bahas beberapa menit ke depan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana berisi latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan, dan manfaat. Lalu yang kedua ada kajian pustaka yang berisi deskripsi permasalahan, teori penunjang, dan penelitian terkait. Lalu yang ketiga ada deskripsi sistem yang berisi deskripsi solusi dan desain sistem. Sekarang saya akan langsung masuk pada pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang melatar belakangi saya untuk mengerjakan proyek akhir ini. Yang pertama tentunya yaitu RT 06 RW 02 Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb. Itu merupakan tempat yang akan dijadikan studi kasus oleh saya. Lalu RT 06 RW 02 sendiri itu berperan penting dalam melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat, di mana dengan begitu akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa atau kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan serta memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dan usaha meningkat kesejahteraan masyarakat. Jadi itu juga menjadi latar belakang kenapa saya membuat proposal proyek akhir ini. Selanjutnya RT 06 RW 02 ini tentunya harus memberikan pelayanan yang baik kepada warganya agar menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif. Oke, di sini ada identifikasi permasalahan dan tujuan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada identifikasi permasalahan. Yang pertama, waktu untuk melayani masyarakat bisa dikatakan terbatas. Itu yang terjadi pada RT 06 dan RW 02. Sedangkan kebutuhan layanan masyarakat dapat terjadi di waktu yang tertentu. Lalu, apa sebabnya? Yaitu warga kurang mendapatkan informasi, serta pengajuan layanan dan penyaluran aspirasi yang terganggu. Itu disebabkan oleh waktu untuk melayani masyarakat yang terbatas. Sebenarnya bukan hanya waktu, melainkan juga tempat. Itu juga terbatas pada RT 06 dan RW 02. Selanjutnya, ada tujuan dari proyek akhir ini, yaitu membuat sebuah sistem informasi yang mampu memberikan informasi kepada warga terkait kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, layanan pengajuan surat atau kegiatan administrasi lainnya, serta penanganan pengaduan atau media penyaluran aspirasi. Jadi di tujuan ini saya akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada RT 06 dan RW 02. Lalu apa manfaat dari proyek akhir yang saya ciptakan ini? Tentunya yang pertama mempermudah warga dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan RT 06 RW 02. Karena dengan adanya sistem informasi yang saya buat ini tentu akan membantu warga dalam pengaksesan informasi. Jadi bisa melalui handphone, laptop ataupun tablet. Selanjutnya tentu mempermudah ketua RT dan RW dalam melayani warganya, baik dalam urusan administrasi, menampung aspirasi, serta memberikan informasi seputar RT 06 RW 02. Yang awalnya kita terbatas oleh ruang dan waktu, dengan sistem informasi yang dibangun ini tentunya akan mempermudah karena sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu lagi. Dan tentunya yang terakhir yaitu bentuk kontribusi terhadap negara kita ya, yaitu membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau digital. Seperti yang ditulis dalam peraturan yang terbaru ya, yaitu e-government. Mungkin Bapak dosen penguji dan pembimbing sudah mengetahui tentang e-government tersebut. Oke, selanjutnya masuk pada bagian kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada deskripsi permasalahan. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan secara detail mengenai permasalahan yang saya identifikasi di awal tadi. Yang pertama yaitu masalah yang dialami oleh RT 06 RW 02 ialah ruang dan waktu.
di mana sebagai ketua RT RW mereka harus sedia setiap saat dalam melayani warga. Sedangkan mereka juga mengemban kewajiban sebagai kepala keluarga. Lalu yang kedua yaitu pelayanan terhadap warga hanya bisa dilakukan di waktu tertentu dan ketika ketua RT RW sedang berada di rumah. Dari dua poin ini saling berkesinambungan ya, bahwa yang poin kedua ini merupakan alasan atau sebab akibat dari poin yang pertama. Selanjutnya, warga kurang mendapatkan informasi, pengajuan layanan yang terganggu, serta penyaluran aspirasi warga kurang terwadai. Seperti yang saya jelaskan di identifikasi permasalahan tadi, bahwa warga akan kesulitan dalam mendapatkan informasi karena yaitu terbatas oleh ruang dan waktu. Bukan hanya itu, pengajuan layanan tentunya juga terganggu karena mereka hanya bisa mengajukan layanan pada saat ketua RT RW dalam waktu senggang dan berada di rumah. Lalu tentunya dengan permasalahan tersebut di sini ada sebuah solusi, yaitu mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu memberikan informasi kepada warga terkait kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan, layanan pengajuan surat atau kegiatan administrasi lainnya, serta penanganan pengaduan atau media penyaluran aspirasi. Lalu di sini sistem informasi tersebut akan dibuat dalam berbasis website, di mana dalam pengembangannya di sini saya akan membangun menggunakan framework untuk mempermudah dalam pembuatan atau implementasi sistem informasi ini. Di mana framework yang saya gunakan yaitu Laravel, dan tentunya Laravel ini sudah menganut pola desain MVC atau model view controller. Di mana untuk kita mengerti akan MVC ini tentunya kita harus punya pemahaman mengenai OOP atau Object Oriented Programming. Jadi dengan pemahaman kita tentang OOP tentunya akan mempermudah kita dalam mengolah sistem informasi kita yang dibangun dengan framework Laravel yang menganut pola desain MVC. Selanjutnya, teori penunjang. Di sini karena kita menggunakan framework Laravel, tentunya itu merupakan framework yang framework dalam pemrograman PHP yang bahasa pemrograman PHP. Di mana PHP ini merupakan bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Biasanya website-website itu memang dibuat menggunakan PHP. PHP ini banyak orang yang menyebutkan bahwa PHP sudah ketinggalan zaman. Mungkin itu suatu stigma yang tidak bisa kita pukul rata ya, karena perusahaan sebesar Facebook saja itu masih menggunakan PHP. Jadi ketika kita menggunakan PHP itu bukan berarti kita ketinggalan zaman. Dan tentunya PHP ini juga masih powerful jika digunakan untuk membuat website atau membangun website. Selanjutnya untuk basis datanya saya menggunakan MySQL, di mana MySQL merupakan perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL, yaitu Database Management System atau DBMS yang multi alur dan multi pengguna. Di mana MySQL ini sangat familiar dengan para programming ya. Di mana MySQL ini yang pertama yaitu gratis, lalu mudah untuk dipahami, serta sangat familiar di kalangan orang-orang IT. Selanjutnya yaitu Laravel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa Laravel ini merupakan framework PHP yang dirilis di bawah lisensi MIT. Dibangun dengan konsep MVC atau model view controller, di mana model ini merupakan bagian yang berhubungan dengan struktur data yang nantinya akan berhubungan langsung dengan database. Sementara view ini merupakan interface di mana yang menjembatani antara user dengan aplikasi ya, dengan sistem. Sementara controller ini merupakan logik dari kedua itu, yaitu jembatan antara model dan view. Jadi controller ini merupakan satu bagian yang akan menghubungkan antara view dan model. Jadi merupakan logik pada konsep MVC ini. Selanjutnya PWA atau Progressive Web App. Sebuah aplikasi dibangun dengan PWA ini akan melakukan optimasi pada sebuah website ya. Tentunya bukan hanya optimasi, dengan PWA ini akses akan lebih mudah serta tidak membutuhkan banyak resource ketika kita mengakses website yang kita buat dengan menerapkan PWA ini atau Progressive Web App. Selain itu, dengan menerapkan Progressive Web App ini,
kita akan juga memberikan experience yang baru kepada pengguna, di mana lebih mengedepankan comfortable atau kenyamanan dalam pengaksesan website yang kita buat. Selanjutnya di sini ada penelitian terkait. Penelitian terkait yang pertama yaitu sistem informasi RT/RW sebagai media komunikasi warga berbasis web, di mana ini merupakan sistem informasi pelayanan publik menggunakan framework progressive web app dan tingkat RT/RW. Sementara untuk yang kedua yaitu sistem informasi pelayanan warga RW 01 Kelurahan Rawabuaya berbasis website. Ini merupakan sistem informasi pelayanan publik juga dan tingkatnya RT/RW namun tidak menggunakan framework. Yang selanjutnya sistem informasi warga SIM warga tingkat RT/RW berbasis web, di mana ini merupakan juga sistem informasi pelayanan publik serta bertingkat pada RT dan RW. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian yang ketiga yaitu deskripsi sistem. Yang pertama ada deskripsi solusi, di mana dalam pembuatan atau pembangunan sistem informasi ini mengacu pada System Development Lifecycle atau SDLC. Di mana pada tahap awal itu ada sebuah perencanaan, di mana dalam perencanaan tersebut terjadi pengumpulan data dilakukan untuk kepentingan penelitian, terutama melalui wawancara dengan pengurus RT 06 dan RW 02. Atau bisa dikatakan kita mewawancarai stakeholder pada situasi ini. Selanjutnya analisa. Pada tahap analisa ini saya akan menganalisa permasalahan dengan menentukan masalah yang timbul beserta akibatnya. Jadi dalam analisa ini yang dianalisa yaitu hasil dari wawancara pada tahap perencanaan tadi. Selanjutnya setelah menghasilkan sebuah analisa tentunya akan didesain sebuah sistem, di mana dalam mendesain sistem saya nantinya akan menggunakan analisa yang tadi sebagai landasan agar tidak terlalu melebar kemana-mana. Selanjutnya setelah saya mendesain sistemnya akan dilakukan implementasi, di mana mengimplementasikan desain sistem yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah implementasi tentunya perlu dilakukan testing, yaitu untuk uji coba pada sistem yang bertujuan untuk menentukan sistem yang dibangun layak atau tidak digunakan pada RT 06 dan RW 02. Selanjutnya di desain sistem, sini terdapat use case sistem informasi pelayanan RT/RW yang saya bangun, di mana pada prinsip dasarnya user pada sistem informasi ini yaitu pengurus RT/RW dan warga. Warga sendiri itu dapat melakukan atau melakukan action yaitu melihat pengumuman, melakukan pengajuan layanan, juga menyampaikan aspirasi. Sementara pengurus RT/RW itu dapat mengelola pengumuman, mengelola data aspirasi, serta di sini dapat mengelola data warga, mengelola data RW, mengelola data RW, di mana dari ketiga use case ini merupakan anak dari pengelolaan data kependudukan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada desain sistem dari sistem informasi pelayanan RT/RW yang saya bangun, di mana user nantinya akan melakukan request kepada sistem informasi ini melalui web browser yang diakses melalui PC atau laptop, tablet atau smartphone. Selanjutnya nantinya akan dihubungkan dengan internet ya, karena nanti sistem informasi ini akan dihosting, di mana nantinya akan terjadi interaksi antara web server Apache dengan scripting PHP yang nantinya akan melakukan manipulasi data pada database yang menggunakan MySQL atau di servernya nantinya. Dan nantinya setelah terjadi manipulasi di sini, tentunya website atau sistem kita akan mengirimkan respon yang akan dikirimkan ke web browser yang diakses oleh user. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Saya sangat menerima saran di mana nanti kekurangan yang ada pada sistem informasi ini akan saya jadikan sebagai kelebihan di lain hari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.